Semua Yogyakarta. Untuk saat ini kita akan berangkat dari embarkasi terbaru, yakni embarkasi YIA. Ini merupakan amanat untuk kita semua, yang mana ini merupakan kita sebagai warga daerah Istimewa Yogyakarta diberi kepercayaan kepada dari pemerintah. Loh, iki loh Jogja siapa tak kayak embarkasi. Maka kami juga mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semua. Ayo kita sukseskan ini. Ya minimal istilahnya tidak ada kendala-kendala yang berarti. Jadi untuk proses pemberangkatannya tetap mungkin dari Balai Kota, nanti insya Allah langsung turun di Hotel Novotel. Hotel Novotel itu di depan bandara. Nanti untuk berangkatnya langsung menuju bandara. Cuman untuk paling enggak kita yang pertama, dan kebetulan embarkasi YIA itu merupakan embarkasi pertama yang di dalam hotel. Insya Allah untuk fixnya nanti bakdo Lebaran. Nanti insya Allah kita ini sambil menunggu distribusi koper dari Kementerian Haji Pusat. Nanti distribusi koper, nanti akan ada kegiatan pemantapan kloter. Pun yang niku wis istilahnya kalau ini baru 98. Lah kalau baru pemantapan kloter niku 99,5. 99,9. Karena kalau yang pasti itu kan hanya 100%. Allah kita hanya ikhtiar kemauan. Jadi ketika pemantapan kloter besok itu akan dijumpai jenengan kalih petugas kloter. Petugas kloter itu isinya apa? TPHI Ketua Kloter, TPIHI Pembimbing Ibadah, sekali TPHD TKHD Petugas Daerah. Dan jadi ini lengkap di situ, nanti ada karo-karonya. Nanti ketika pas mantapan kloter, nanti pinangge sama petugas kloter yang akan mendampingi jenengan dari mulai embarkasi sampai dengan konsul dari Tanah Suci. Untuk perjalanannya nanti akan jadwalnya untuk mantapan kloter akan disampaikan lebih lanjut. Jadi ini kenapa habis Lebaran, karena biar Ramadan itu jenengan bisa fokus ibadah. Siap. Syukur kehadiran Allah. Nah, Bapak Ibu di sini kemarin sudah melaksanakan beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Antara lain dalam hal memastikan Bapak Ibu yang akan tindak menunaikan ibadah haji ini dalam kondisi yang sehat. Nah, penggunaan ataupun BPJS Kesehatan ini bisa digunakan memang di tanah air Bapak Ibu. Karena untuk sampai di sana sudah ada jaminan kesehatan tersendiri. Nah, namun kenapa kok BPJS Kesehatan juga harus bisa digunakan di sini? Karena Bapak Ibu sekalian yang akan berangkat pasti harus dipastikan kondisinya fit sampai sebelum ataupun sesudah keberangkatan. Apalagi pada saat posisi di embarkasi ataupun tadi sudah disampaikan badai di hotel gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk menambah kenyamanan juga untuk Bapak Ibu, tetapi jangan lupa bahwa kesehatan utamanya ini juga wajib Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini kami dalam hal penjaminan cukup mengetahui dari NIK saja, nomor induk kependudukan dari KTP mawon gitu. Jadi dipastikan KTP-nya itu sudah nantinya elektronik ya, eKTP. Jadi sudah terupdate sehingga mau kemanapun nanti yang dibaca adalah nomor KTP-nya. Nah, Bapak Ibu juga nantinya sakit untuk mengecek status kepesertaan melalui 2 kanal ini Bapak Ibu yang paling mudah. Karena mohon maaf waktunya juga nanti kami terbatas ya Bapak Ibu, karena nanti juga akan melanjutkan acara yang lain, sehingga kami langsung saja kepada cara pengecekan status kepesertaan JKN. Nah, karena selain tadi yang saya sebutkan, ada Bapak Ibu sebagai peserta yang pensiunan, PNS, TNI Polri, kemudian ada peserta mandiri, juga ada peserta yang dibiayai oleh pemerintah. Ya, ada PBI, penerima bantuan iuran, di mana memang untuk PBI ini penetapannya dari pemerintah pusat Bapak Ibu, sehingga memang untuk status kepesertaannya tidak berlaku selamanya.
tetapi pasti ada pengupdatean data atau pengkinian data-data dari pemerintah pusat ataupun daerah. Sehingga untuk mengecek status kepesertaan, di sini ada 2 langkah Bapak Ibu yang paling cepat dan Bapak Ibu bisa lakukan wonten dalem. Dados mboten kedah wonten kantor BPJS Kesehatan, tetapi cukup wonten dalem, mungkin wonten putranipun apa wayahipun saged kontak di nomor WA. WA nggih, nomor WA ini kita gunakan untuk sebagai mesin gitu nggih, mesin penjawab otomatis seperti itu. Tetapi di nomor WA ini juga nantinya untuk hal-hal tertentu itu akan ditindaklanjuti oleh petugas BPJS Kesehatan. Ya, sehingga kalau untuk nanti di chat Pandawa ini, itu Bapak Ibu nanti akan mengakses fitur apa gitu ya, fitur apa yang Bapak Ibu inginkan. Cek status kepesertaan, berarti nanti akan dijawab otomatis. Nah, kemudian yang kedua adalah pengecekan melalui mobile JKN. Nah, ini rasa-rasanya kedah jawil putranya atau wayahipun nggih. Karena ini harus download di Play Store gitu. Kalau di handphone gitu nggih ada aplikasi yang harus di-download, maka ini kita sebut aplikasinya Mobile JKN. Nah, aplikasi Mobile JKN mungkin juga sudah familiar bagi Bapak Ibu yang rutin berobat gitu ya. Karena untuk aplikasi Mobile JKN ini memang biasa digunakan sebagai pengganti identitas diri bisa gitu ya. Kemudian untuk antrian Mobile JKN juga saged gitu. Sehingga memang untuk Bapak Ibu yang sudah familiar ataupun rutin berobat itu sudah familiar dengan aplikasi Mobile JKN. Tetapi kalau tidak, kami adalah pembinaan, dalam hal ini pembinaan kesehatan. Kami di Dinas Kesehatan, teman-teman kami di Puskesmas tentu sudah melakukan banyak kegiatan terkait dengan mempersiapkan Bapak Ibu jemaah haji nanti untuk keberangkatan ya. Jadi pembinaan menika saged arupi penyuluhan atau mungkin ada yang sudah mengikuti pengukuran kebugaran. Pilih banyak ya di antara Bapak Ibu atau bahkan semuanya sudah mengikuti pengukuran kebugaran. Itu adalah salah satu bentuk pembinaan kesehatan dari kami. Kemudian pelayanan kesehatan tentu adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan Bapak Ibu di Puskesmas kemarin dengan output atau hasilnya adalah status istiqoah Bapak Ibu. Dan kemudian perlindungan, yang dimaksud perlindungan di sini adalah kami mempunyai tugas untuk di sini terutama vaksinasi. Nah, ini sudah ada banyak Bapak Ibu yang mundut pirsa ke kami kapan harus vaksinasi, kemudian apa dan yang wajib apa, yang sunnah apa, di mana dan sebagainya. Jadi kalau ini saya sampaikan informasi awal terlebih dahulu bahwa vaksinasi yang wajib untuk jamaah haji adalah meningitis dan polio dan COVID sebetulnya. Kemudian posisi logistik vaksin saat ini yang ada di kami baru meningitis Bapak Ibu. Jadi Mbok pilih untuk pertanyaan selanjutnya nanti kami jawab di slide berikutnya mawon. Mekaten. Kemudian ini pemeriksaan kesehatan di masa keberangkatan Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk mencapai istiqoah kesehatan adalah kemampuan jamaah haji dalam hal kesehatan untuk menjalankan seluruh proses ritual ibadah haji di tanah suci. Yang sewu bahwa ibadah kesehatan, ibadah haji adalah ibadah fisik ya Bapak Ibu, jadi harus mempersiapkan betul-betul fisik Bapak Ibu sekalian. Nah, enggak enak. Saya agak maju mawon yang punten. Saya agak maju aja. Nah, persiapan kesehatan memang sudah kita jalani Bapak Ibu. Jadi ada pemeriksaan kesehatan, pengukuran kebugaran, kemudian apa yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu sekarang posisi sudah melunasi
biaya penyelenggaraan ibadah haji menika nggih sudah lunas, tinggal menunggu. Atau istilahnya tinggal menunggu berangkat. Apa yang harus dilakukan adalah kewenangan dan tugas kami adalah memantau. Atau memantau kesehatan Bapak Ibu tetap kami pantau sampai nanti keberangkatan bahkan sampai pulang. Karena saat kepulangan sampai maksimal 21 hari pasca pulang kami harus memantau kondisi Bapak Ibu apakah nyesewu karena sebagian besar jamaah kita yang sudah kondur itu banyak yang mengalami batuk pilek, demam, ini salah satu gejala yang harus kami pantau kepulangan Benjang. Nah, kemudian apa menjadi tugas Bapak Ibu? Tugas Bapak Ibu jelas memantau diri sendiri dan juga memelihara kesehatan yang sekarang sudah dipunyai. Ketika kemarin dinyatakan status istiqoahnya memenuhi syarat istiqoah, artinya tidak ada kondisi yang perlu obat rutin dan sebagainya, ini tetap monggo silahkan dipantau sendiri, dipelihara sendiri dengan cara tetap beraktivitas fisik sesuai kemampuan, dahar muncul yang terbaik untuk kondisi tubuhnya, jangan kelelahan dan sebagainya. Itu cara Bapak Ibu untuk memelihara. Kemudian untuk Bapak Ibu yang kemarin status istiqoahnya dengan pendampingan obat, nah itu ditambahi satu bahwa obat itu obat rutin atau tidak rutin, monggo silahkan dikonsultasikan ke teman-teman di puskesmas. Kalau itu rutin, monggo silahkan diikuti sesuai dengan anjuran dokter. Misalnya dengan hipertensi, monggo silahkan kita bareng-bareng kami kesehatan memantau, Bapak Ibu juga harus mematuhi anjuran dokter agar kondisi tensi ini pun terkontrol, tidak naik drastis, tidak turun drastis. Kemudian yang mungkin DM atau diabetes mellitus atau gula ini juga harus terkontrol, tidak naik turunnya drastis dengan minum obat rutin atau mungkin insulin. Dan tadi diperhatikan daharipun, unjukipun, aktivitas fisikipun sehari-hari ini kami tetap berpesan bahwa untuk aktivitas fisik mau dilakukan secara konsisten, jangan 3 hari sangat bersemangat kemudian yuk leren gitu gitu leren gitu. Nanti kondisi ini harus tetap konsisten untuk untuk mempersiapkan keberangkatan dan ibadah di sana. Karena apa yang sewu jamaah haji yang sudah dinyatakan memenuhi syarat istiqoah dengan pendampingan, terutama pendampingan obat dan orang, ini yang sewu bukan kami medeni gitu, tapi semua hal itu kan bisa menjadi terjadi perburukan kondisi. Nah ini yang perlu saya sampaikan tadi, kita harus memantau, kami memantau, Bapak Ibu juga memantau diri sendiri dan memelihara dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan. Ketika niki misalnya kita nih cewu ini ya muka-muka mboten nggih misalnya kondisi ini yang yang kemarin dinyatakan pendampingan obat, misalnya gagal ginjal kronik, kemudian ada komorbid banyak nggih, saged dipun maos mboten Bapak Ibu. Nggih. Ini beberapa hal kondisi yang kemarin sudah dinyatakan pendampingan obat, namun karena terjadi perburukan, ini bisa menjadi istiqoah tidak memenuhi istiqoah makanya. Gagal ginjal yang kemarin masih stage-nya 2, tidak perlu hemodialisa atau cuci darah, kemudian karena nyesewu mobilnya 1-2 orang itu ya rodok ngeyel barang, nanti ya bunyi misalnya dahare njuk ngawur, nanti pengen ngerasake kuwi nggak apa-apa ngomong di sini ada, nanti dia nyesewu karena kondisi ginjal untuk gagal ginjal kan memang sudah terjadi penurunan fungsi, kemampuan untuk menyaring sampah, makanya kan sudah terjadi penurunan nyesewu. Ini kami tetap berpesan berhati-hatilah sesuai anjuran dokter. Kalau ini dilarang ya jangan dilakukan dulu, bukan dilakukan dulu, jangan dilakukan seterusnya ya, buatan dulu ya. Kajingnya nanti kondur haji juga tetap sehat, makanya insya Allah tambah sehat, makanya.
ini menjadi perhatian kami, tidak meden-medeni, tetapi ini bisa terjadi perburukan kondisi jika tidak dilakukan pemantauan dan pemeliharaan. Beberapa penyakit menular seperti TB, HIV dan hepatitis Jika kami kemarin juga temui untuk TB, tapi masih dalam pengobatan. Nah, ini sesuai dengan prosedur dari puskesmas dan rumah sakit. Nanti pengobatannya seperti apa, nanti bisa diikuti. Nah, pemeriksaan yang sangat kurang, kalau pemeriksaan atau pengukuran kebugaran yang sangat kurang batas, pengukuran kebugaran menikah tidak harus baik sekali. Misalnya kemarin kurang sekali, ngoyo sekali, ngoyo sekali pengen menjadi baik, tidak perlu Bapak Ibu. Jadi saya aturkan beraktivitas fisiklah setiap hari sesuai kemampuan. Misalnya kemampuan Bapak Ibu hanya jalan pelan, monggo silakan dilakukan, tapi konsisten. Jangan bolong-bolong tadi, sekarang iya besok enggak, sekarang iya besok enggak. Jadi dilakukan habis subuh. Bila Bapak Ibu yang sering dilakukan habis subuh, jalan kaki minimal dari rumah sampai ke masjid, misalnya nanti 3 hari kemudian ditambahin tambah 100 meter atau tambah menghubungi siti masjidnya sebentar, misalnya seperti itu. Jadi untuk hasil kebugaran tidak harus baik sekali, tapi yang penting adalah pemeliharaannya dengan aktivitas fisik sesuai kemampuan dan konsisten. Nanti nek ngoyo-ngoyo ndak malah nanti. Ya, semua yang berlebihan itu tidak baik. Nah, vaksinasi jemaah haji yang wajib tadi saya aturkan adalah meningitis, polio, dan COVID. Apakah COVID masih ada yang belum sama sekali vaksin COVID, Bapak Ibu? Yang hadir di ruangan ini belum. Jadi, ya, nanti bisa diaturkan ke Derek. Karena informasi ini kan sebetulnya sudah kami sampaikan dan vaksin COVID kan sudah beberapa tahun yang lalu sebetulnya ini diwajibkan. Kemarin sudah ada 2 atau 3 orang yang menghubungi kami langsung menyatakan, Ibu Bapak saya belum vaksin COVID sama sekali. Lah kami tanyakan kenapa? Kalau ben boten wani, boten wani ini kok lama sekali. Jadi tidak apa-apa. Jadi tetap kami nyesewu karena ini logistiknya sampai dengan saat ini memang saya boleh matur kalau untuk COVID ini sangat terbatas sekali, dan kami di Dinas Kesehatan juga tidak punya atau belum punya karena ini instruksi dari pusat pun untuk logistik COVID ini kami belum cetok, jadi saya belum bisa matur apakah besok akan punya atau bagaimana. Kepada beberapa orang yang menghubungi kami, kemudian dengan terpaksa kami matur tolong cari. Nah, tadi secara mandiri. Kemudian kemarin sudah ada yang pikanto wonten rumah sakit Sadewa. Mana Sadewa itu? Mbak Barsari nggih. Kemudian sudah ada bahkan yang saya dapat Bu di Purworejo. Masya Allah, kemudian bertanya dulu ketika mau disuntik, saya ini harus melanjutkan untuk disuntik atau enggak Bu? Saya matur silahkan ketika itu memang sudah ada logistiknya dan sudah siap sesuai prosedurnya, artinya syarat-syaratnya memenuhi, silahkan disuntik saja. Kalaupun nanti akhirnya keluar surat edaran dari Arab Saudi bahwa ini tidak wajib, Anda sudah terproteksi terhadap virus COVID. Gitu minimal sekali ya. Sebetulnya harusnya lebih dari sekali, tapi yang sewu karena ya tadi karena ada yang belum sama sekali itu yang sewu. Nanti kalau yang belum sama sekali, Mbok pilih cuman 1, 2, 3, 4. Nggak usah sampai 5 nanti bolehlah menghubungi ke Menhaj atau kepada kami langsung Bu, pilih untuk kita berkoordinasi mekaten Bapak Ibu. Nah, dan kemudian meningitis logistik sudah ada di kami, tapi kami belum
berani untuk memulainya karena belum ada instruksi memang dari yang lebih atas dari kami, dari Dinkes DIY. Logistik polio kami belum ada, jadi ini kan prosedur penyuntikannya sama ya, jadi sebaiknya dilakukan berbarengan gitu. Kalau Bapak Ibu sudah pilih kemarin tindak umroh, sudah disuntik tahun ini ya, sudah disuntik polio dan meningitis, insya Allah itu sudah aman, karena meningitis untuk 2 tahun, polio untuk 1 tahun. Dan kalau nanti diperiksa nih untuk kartu ICV-nya yang sudah pernah tindak ke sana sebelum 2 tahun ini, diperiksa nih untuk meningitisnya sampai dengan tanggal bulan apa berlakunya. Kira-kira besok butuh lagi meningitis atau tidak. Meningitis 2 tahun. Nanti sudah ada tertera di ICV kalau sudah pernah tindak umroh. Di apa? Kartu kuningnya. J. Maka kemudian ya ini sunnah Bapak Ibu, influenza, pneumonia dan hepatitis, terutama yang saya 3 hal ini untuk Bapak Ibu yang sudah menginjak usia lanjut. Sumonggo karena secara alami memang imun Bapak Ibu yang sudah menginjak usia lanjut ini kan sudah lebih rendah dari yang lebih muda-muda, monggo bisa diproteksi tambahan dengan influenza, pneumonia dan hepatitis. Nah, karena ini sunnah, maka kami juga tidak menyelenggarakan, Bapak. Kami tidak punya, jadi kami anjurkan monggo silahkan bisa dicari secara mandiri, atau mungkin yang Bapak Ibu tergabung dalam biro, buat pilih bironya masing-masing menyelenggarakan untuk ini, buat pilih mungkin dari Aisyah atau dari Hajar Aswad dan sebagainya, ada kegiatan untuk vaksin yang sunnah ini bersama-sama, semoga. Dan ini dasar kami mengeluarkan tadi statement tentang vaksin ada dari Kemenhaj malahan di situ tertera vaksin meningitis, polio dan vaksin COVID menjadi diwajibkan di tahun 2026. Menikah untuk yang kita di daerah sekarang ke pemeriksaan kesehatan di embarkasi kita sudah menjadi satu di YIA. Insya Allah Bapak Ibu tahun ini kita mulai dengan embarkasi sendiri di Kulon Progo. Ini kami masih terus berkoordinasi karena kami juga baru sebagai penyelenggara sendiri, bukan hanya mengantarkan, tetapi kami menjadi penyelenggara sendiri. Jadi kami masih terus berkoordinasi untuk nantinya bisa lebih baik untuk berjalannya. Embarkasi kita ada di Kulon Progo. Kemudian pemeriksaan di sana nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan lagi Bapak Ibu, tapi ya tidak menyeluruh. Karena intinya adalah pemeriksaan untuk memastikan jemaah ini dalam kondisi sehat saat tiba dan siap untuk terbang. Jadi apa yang dilakukan di sana ini adalah beberapa persyaratan untuk layak terbang pada penerbangan haji. Tidak memerlukan oksigen terus-menerus, tidak ada gangguan hemodinamik kardiovaskuler, tidak ada kondisi gaduh gelisah. Jadi nyun sewu kalau di pemberangkatan yang sebelumnya ini dari kloter yang Jawa Tengah buat pilih ya Pak Nggih, menika ada yang sudah sampai embarkasi kemudian di sana timbul gejala ini kambuh ngangkatan nggih, terus buat tidak hanya bingung tapi pengen pulang dan sebagainya. Nyun sewu ini akan dievaluasi di embarkasi nantinya kondisi seperti ini. Kemudian ini pemeriksaan kesehatannya di sana kurang lebihnya hal ini ya Bapak Ibu, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan kehamilan bagi WUS wanita usia subur akan diulang lagi di sana. Jadi untuk memastikan bahwa ibu-ibu wanita usia subur ini aman untuk terbang, karena masa kehamilan ada pembatasan untuk boleh terbang. Nanti boleh terbang tapi ada pembatasan masa kehamilan. Ini pengalaman tahun lalu nyun sewu Bapak Ibu, ketika kita masih di embarkasi Solo itu ada satu kejadian juga bahwa di sana ternyata ada satu jemaah yang
mengalami kehamilan dan masa kehamilannya masuk kategori tidak boleh terbang. Nah, niki nderek nggih nyun sewu nggih kepada pasangan muda yang masih nyun sewu, ini kalau kami di kesehatan nyun sewu kalau ini tabu ya, bahwa derek bisa dijaga untuk bisa ke arah kehamilan yang beresiko mengatakan untuk penerbangan. Jadi nggih derek bisa konsentrasi dulu untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji yang insya Allah nanti bisa kondur mabrur ngaten nggih. Dados semua kesehatan termasuk untuk kesehatan reproduksi nyun sewu Bapak Ibu yang masih aktif mekatan untuk melakukan ini derek bisa diatur nantinya agar ini tidak menghalangi keberangkatan mekaten. Jadi kemudian pemeriksaan tanda vital seperti tensi, mekaten observasi visual itu nanti dari tim kesehatan akan memeriksa secara fisik Bapak Ibu di sana dan dokumen kesehatan. Nah, dokumen kesehatan ini seharusnya sekarang sudah digital ya Pak. Nah, artinya bisa kita lihat di Siskohatges, tapi kami sampai dengan saat ini belum menerima rincian dokumen kesehatan apa yang harus Bapak Ibu asto. Benjang menawi sudah ada keputusan dari tim embarkasi YIA apa yang harus Bapak Ibu asto untuk dokumen kesehatan, nanti kami aturkan melalui teman-teman puskesmas. Mengatakan ya dados boten sah mengalami kegelisahan terlebih dahulu. Terus insya Allah nanti kita akan sampaikan dan kami usahakan untuk kita siapkan jika itu ada di posisi di berkas itu ada di kami. Penilaian ulang istitoah kesehatan dan penetapan kelayakan terbang. Mbok pilih ini adalah istitoah kesehatan yang di pinggir jurang nggih, mbok pilih yang tadi misalnya gagal ginjal kronis yang kemarin belum ada hemodialisa, di sana akan dicek ulang mekaten ya, diulang artinya beberapa poin saja yang penting dan sesuai prosedur di embarkasi mekaten. Jangan sampai nanti memang banyak apunten ya, kalau kita di kota Yogyakarta insya Allah teman-teman kami di puskesmas itu sudah dengan sesuai peraturan, sesuai prosedur dan jujur. Ya, saya mau mbok pilih Bapak Ibu agak tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman kami, benar nggak kondisinya seperti ini, itu demi bahwa hasil pemeriksaan kami itu jujur dan tadi untuk mempersiapkan karena kalau ada hal yang tidak baik tidak disampaikan secara jujur ini akan merugikan Bapak Ibu sendiri. Nanti nek di sini leketok, nek di sana leketok, Allah alam nggih. Alhamdulillah min dzalika. Jadi ini saat terbang Mbok pilih ada kondisi-kondisi gangguan kesehatan yang perlu mungkin akan timbul seperti hipoksia itu kekurangan oksigen, makaten kemudian jet lag, nyeri pada telinga karena perbedaan ini ya, tekanan udara, mabuk udara, dehidrasi mbok pilih karena mboten sah minum ngoten nggih mungkin dadak pipis. Nah, niku ini wong nggih ada toilet. Sudah bisa ta memakai toilet pesawat Bapak Ibu? Sudah diajari dan sudah saya yakin di kota Jogja sudah sebagian besar atau bahkan semuanya mengetahui dan berpengalaman untuk menggunakan toilet pesawat. Mboten sah mboten sah khawatir. Insya Allah sudah disediakan, caranya juga ada, petugasnya juga ada. Jika mengalami kesulitan, monggo bisa diatur untuk asupan minumnya. Di sana besok musimnya apa ya Pak? Hangat, belum panas ya. Jadi insya Allah tidak ada gejala heat stroke itu karena kondisi panas yang tahun kemarin sampai 40, 45, bahkan tahun yang lalu 50 derajat itu. Insya Allah kalau ini masih peralihan dari dingin, insya Allah ini masih hangat ya. Dehidrasi monggo Bapak Ibu sesuai dengan anjuran dari teman-teman, Bapak Ibu sudah memberikan informasi dehidrasi untuk diminimalkan dengan banyak-banyak minum air putih, makaten nggih.
kulit kaki melepuh ini jelas berhubungan dengan suhu udara di sana. Kalau besok anget ya mugi-mugi boten ngantos melepuh ngaten nggih. Tapi tetap memakai alas kaki. Heatstroke itu kondisi paling berat ya ini karena suhu terlalu tinggi di sana nggih. Ini beberapa gejala heatstroke. Mugi-mugi tidak terjadi besok ya Bapak Ibu, tapi monggo bisa diantisipasi dengan banyak air minum. Kiat-kiat agar jemaah dalam kondisi fit, pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan, vaksinasi hampir dilakukan. Tetap mengkonsumsi obat bagi yang sudah rutin minum obat, lakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan dan konsisten serta rutin, istirahat yang cukup. Saat di tanah suci batasi aktivitas yang tidak berhubungan dengan ibadah, misalnya apa Pak? Belanja. Karena bawang barang sudah ada banyak di sini, Mbok pilih pinjam atau air zam-zam yang itu pun sudah dibakasi ya, ini sehingga diangkut sendiri. Kemudian ikuti anjuran tim kesehatan. Istirahat yang cukup Bapak Ibu ini sampai dengan nanti masa saatnya berangkat. Jadi kan kita sudah nyesewu ini menjadi budaya atau apa ya, pamitan itu beberapa tahap ya. Ada pamitan di kecamatan, ada pamitan di biro, ada pamitan sampai kabupaten kota, dan pamitan dengan tetangga, dengan saudara itu bahkan menjelang besok berangkat sekarang masih pamitan. Atau banyak teman saudara yang datang titip doa, misalnya seperti itu. Nyesewu Mbok pilih bisa boleh, kita bukan mau tega-tegaan ya, tapi kita sampaikan bahwa besok itu mau berangkat, jadi kami harus istirahat katanya. Karena nantinya sewu satu gejala yang sering timbul ketika kurang istirahat adalah HB-nya turun. Ketika pemeriksaan di embarkasi, HB kelayakan terbang salah satunya adalah HB minimal 10. Kalau kurang dari itu bisa sampai dengan transfusi dulu di embarkasi. Itu kan menjadi tertunda untuk keberangkatan, tidak bareng-bareng rombongannya lagi. Ini adalah satu gejala yang sering timbul ketika kelelahan. Daerah ini betul-betul dipun jagi karena biar tetap bisa berangkat bersama rombongan ya. Ini dokumen yang kemarin, ini tahun kemarin ya Bapak Ibu. Jadi daftar obat bawaan nanti dengan teman-teman puskesmas kan Mbok pilih kemarin sudah disuhuni informasi obat apa yang rutin dikonsumsi makaten Kemudian BPJS Kesehatan tadi sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu monggo silahkan, tidak perlu pakai kartu, pakai NIK itu. Jadi langkahnya adalah cek kepesertaan dulu, masih aktif atau enggak. Itu. Kemudian menyiapkan aplikasi Satu Sehat ini untuk nanti kita bisa melihat status vaksinasi. Yang terakhir kami sampaikan untuk hasil pemeriksaan kesehatan haji yang tahun ini campuran ya Bapak Ibu, 547 jemaah yang sudah periksa, kita ada 491 insya Allah kita akan berangkat. Ini kenapa 547? Karena ada orang yang domisili di kota, kemudian ikut periksa di sini, atau jemaah haji khusus juga diperiksa dan masuk sistem, sehingga seperti itu. Ya Bapak Ibu, Bu pilih. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami nyuwun tulung pada Bapak Ibu, mari sama-sama untuk kita memantau dan memelihara kondisi kesehatan Bapak Ibu menjelang keberangkatan, kemudian demi bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dengan lancar, dengan sehat, mekaten, kemudian kondur pun insya Allah dalam kondisi yang sehat dan menjadi haji yang mabrur, bermanfaat bagi semua.